Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah ataupun konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai saat ini. Malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya pun pernah memiliki konflik dengan sepupunya. Hesti Klepek-Klepek, selamat malam. Benar begitu? Ya, jadi sepupu Hesti dulu itu pernah minjem duit sama Hesti, minjem uang sama Hesti, terus sampai sekarang pun dia nggak mau ngebalikin gitu, sampai akhirnya harus berantem dulu, berseteru dulu gitu. Itu kenapa alasannya nggak mau balikin? Alasannya tuh berbagai macam alasan. Dia bilang nggak punya duit lah, atau dia bilang entar lah, atau ya udah sih entar dulu. Jadi kayak Hesti yang punya utang gitu jadinya. Uang itu diselesaikannya dengan cara seperti apa? Sampai sekarang pun belum selesai. Sampai sekarang Ya, dan masih gantung nih? Masih gantung. Dan Hesti pun coba mengikhlaskan aja, udahlah. Mungkin Hesti ikhlasin aja, mungkin itu bukan rezekinya Hesti gitu. Keluarga besar tahu soal ini? Tahu. Tanggapan mereka? Orang tua pun ya menasehati Hesti untuk ya udahlah ikhlasin aja gitu. Mudah-mudahan akan segera dapat jalan keluarnya ya. Amin. Bisa selesai masalahnya dan yang paling penting tali silaturahim tetap terjaga. Amin. Hesti, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat konflik dengan saudara kandungnya karena perebutan harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Alvin. Selamat malam Mas Alvin. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Benar ada konflik dengan saudara? Benar, sama kakak kandung saya sendiri. Karena apa ya kalau kamu boleh tahu? Masalah harta warisan. Harta warisan itu dikuasai penuh sama kakak kandung saya. Dan saya sendiri pun tidak dibagiin harta warisan itu. Loh, alasannya apa ya? Nah itu, saya belum tahu. Kan saya juga berhak kan, seorang adik kandung, berhak juga memiliki harta warisan itu. Tapi kakak saya itu menguasai penuh harta warisan itu. Harta warisan itu digunakan untuk apa? Ya, saya juga pun nggak tahu, saya juga bingung. Harta warisan itu dibuat apa dan dipergunakan untuk apa, saya juga bingung. Makanya itu saya udah mencoba untuk cari solusi lewat pengacara pun, saya juga pernah udah. Tapi sampai sekarang pun saya belum berhasil untuk untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kan itu menggunakan pihak ketiga ya, jasa pengacara begitu ya. Kalau ngomong langsung pernah coba ngobrol dari hati ke hati antara kakak dan adik itu nggak? Alasannya kenapa nggak dikasih? Ya itu, kakak saya itu kalau selalu ditanyain masalah warisan itu, udahlah, ini urusan kakak, kamu jangan ikut campur. Nanti kamu pasti tahu jawabannya. Ya itu, kan saya juga bingung juga, saya juga penasaran. Ada apakah dengan semua ini, gitu. Harapannya kalau gitu apa sebenarnya? Ya harapan saya, masalah warisan ini cepat kelar, Mas. Mudah-mudahan selama malam hari ini bisa ketemu jawabannya. Alasannya apa sebenarnya. Dan mudah-mudahan hubungan Mas Alvin dengan kakak kandungnya bisa kembali baik-baik lagi ya. Iya, semoga, Mas. Oke. Baik, kita akan coba dengerin apa tanggapan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alvin dengan tanggal lahir 21 April 1994 dan mendiami nomor rumah 31. Sosok yang tenang dan mudah sekali terbawa emosi apabila diganggu oleh orang lain. Saya melihat adanya sebuah konflik yang belum terselesaikan olehnya. Saya merasakan dari peristiwa masa lalu. Adanya tangisan, amarah, dan juga sakit hati. Adanya seseorang yang membuat sosok Alvin seperti bukan sosok Alvin yang sebenarnya. Saya mencium aroma makhluk halus di tubuh Alvin. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Hai. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Alvin dengan tanggal lahir 21 bulan 4 1994 dan nomor rumah 31. Alvin memiliki konflik dengan saudara kandungnya, Roy. Alvin adalah anak bungsu. Oke. Ini soal perebutan harta warisan. Jadi kakaknya yang nomor 2 gitu ya, menguasai harta warisan dan Alvin tidak mendapatkan bagiannya. Kakak pertama dan kakak ketiga itu sudah masa bodoh. Masa bodoh. Makanya Alvin ini sebenarnya ingin harapannya mudah-mudahan hubungannya bisa baik dan mendapatkan kejelasan sebenarnya apa alasannya. Iya. Kenapa tidak mendapatkan haknya gitu ya. Dan yang terpenting ya itu. Harapannya Apa? kejelasannya lah, apa artinya dengan semua ini, tuh. Apa alasannya saya tidak nggak dapat bagian warisan ini. Ya intinya pengen cepat-cepat kelar hubungan saya sama kakak saya, pengen baik juga biar nggak ada masalah kayak gini. Emang kamu berharap dapat warisan banyak ya? Ya kalau dibilang banyak nggak juga sih. Karena soalnya dari cara ngomongnya itu tuh menggiring kita ke arah pola pikir warisan is everything gitu loh. Maksudnya ada rasa, ya ini saya berdasarkan kamu ngomong ya. Jadi ketika kamu ngomong itu seolah-olah kayak menggiring opini ke arah sana gitu. Jadi warisannya rumahnya ini digunakan atau diapain sama kakak? Kalau rumahnya sendiri nggak ditempatin, tapi cuma surat-suratnya di kakak saya semua. Oke, jadi selain rumah ada lagi ya warisan lainnya? Selain rumah nggak ada sih, cuma rumah doang. Rumah yang dituntut sebenarnya. Sama kakaknya siapa? Rizal. Hah? Rizal. Rizal, seorang pria berusia 35. 35. Liza atau Riza? Rizal. Intinya ingin warisan itu jadi hak kamu. Bukan hak saya sih, maksudnya warisan itu biar dibagi 2, biar sama-sama kebagian gitu. Dan Emang saya, gede warisannya. dan saya juga hubungan keluarga saya biar nggak berantakan, biar nggak apa ya, biar harmonis lah, biar baik-baik lagi, biar nggak kayak gini terus. Kejadiannya udah berapa lama, Mas? Lebih dari Udah setahun? mau hampir 2 tahun. Tapi selalu mengikuti perkembangan kabar kakaknya di mana gimana. Saya selalu mencari informasi itu, tapi saya apa ya, belum menemukan itu semua. Saya juga mencari informasi kayak apa sih masalahnya dengan saya kok sampai kayak gitu, masalah warisan kok sampai kayak gini. Iya, emang nggak malu ya rebutan harta warisan? Iya, Saya tulis banyak catatan di sini.
Kalau saya di posisi kamu, saya akan melepas harta warisan tersebut karena namanya rezeki nggak cuma dari warisan doang, ada sumber-sumber yang lain. Ya kan? Kedua, ada satu rahasia sebenarnya yang tidak diketahui oleh Alvin tentang kakak kamu sebenarnya. Dia merencanakan sesuatu untuk masa depan Alvin. Tapi Alvin tuh mentah-mentah menganggap itu sebagai excuse. Jadi sikap kakaknya ini karena ada rencana yang dibuat buat Alvin sebenarnya. Sebenarnya gitu, tapi Alvin kan memang karakternya meledak-ledak dari cara ngomongnya, nadanya, intonasinya, semua kan berapi-api gitu ya. Ya, nggak bisa berpikir secara jernih. Jadi ya, kalau kita lebih tenang dikit gitu dan mikir harta warisan ini, seharusnya sih ini tidak ada perebutan Ina dan itu. Itu yang saya rasakan. Dan saya melihat adanya dan saya mencatat nih di sini ada perasaan obses. Gitu. Ada obsesi yang Itu dalam banget. terlihat dari mana, Roy? Dari gestur, dari cara bicara, Dari atau nada dan mata? dari suara, nadanya suara dia. Oh, nada suaranya Iya, terlihat orang yang iya, memang punya iya. ambisi besar dan obsesi besar gitu ya. Ya kalau misalnya orang yang biasa, dia nyantai aja. Dapat syukur, nggak dapat ya udah, ya kan? Hesti mungkin ada komen buat dia. Kalau di posisi Hesti ya, posisi Hesti sendiri Hesti sih lebih memilih saudara gitu daripada harta warisan gitu. Karena saudara itu lebih dari segalanya Apalagi sebenarnya. saudara kandung. Apalagi saudara kandung. Iyalah. Ya karena Mbak belum ngerasain apa yang saya rasakan. Kan saya juga butuh uang juga untuk menghidupi keluarga saya. Sedangkan saya sekarang masih kondisinya masih di bawah. Dan saya juga pengen buka usaha juga untuk menghidupi keluarga saya. Dan untuk membuka usaha itu saya mengharapkan dari warisan itu. Nah, makanya itu saya bingung. Apa yang ada di pikiran kakak saya kok sampai kayak gini? Kan seharusnya kan dia ngomong-ngomong kalau emang dia ada rencana untuk kebaikan, kan dia harus ngomong yang baik dong. Nggak pernah ngomongin soal itu. Oh, nggak ada, Mas. Kalau emang kakak saya ngomong, kan saya nggak sampai kayak gini, sampai nggak nuntut-nuntut kayak gini. Tapi kenapa kakak pertama dan kakak ketiga bersikap nggak mau kecampur? Ya karena apa ya? Kakak yang kedua, yang pertama sampai yang ketiga, karena dia udah punya penghasilan tetap, karena dia cukup untuk menghidupi keluarganya. Ya. Jadi dia masa bodoh. Roy, Yes. biasanya kan kalau kakak beradik ya apapun kondisinya, ada yang ya ekonominya baik, ada ekonomi yang kurang baik Buruk, gitu ya. ya. Kan tetap saling menjaga begitu ya. Betul. Nah ini kalau ada kakak yang pertama dan ketiga bersikap seolah-olah tidak membela Alvin, itu biasanya karena ada sesuatu kah atau menurut kamu gimana? Biasanya ada sesuatu, maksudnya? Iya, kenapa sikap kakak yang pertama dan ketiga kok jadi nggak ngebelain Alvin? Nggak, Iya, iya. Kayak ada yang direncanain. kayaknya gitu. ada seperti kakak pertama dan ketiga dan yang kedua yang menguasai harta warisan tuh seperti ada rencana tapi Alvin nggak tahu. Menurut kamu gimana? Iya memang seperti itu sih, memang semuanya ditutup-tutupin dan ini nggak kompak intinya. Jadi sesama keluarga itu nggak ada yang bisa berpikir jernih. Harapan saya sih cuma satu sama Alvin. Jadi Alvin harus yang lebih clear gitu loh. Ya nggak sih? Saya sampai mikir, punya pikiran itu sampai mau ngecelakain kakak saya sendiri. Saking saya bingungnya, saking saya emosinya dari situ. Ini kamu punya jiwa greedy gitu loh. Serakah. Iya. Semuanya sih sebenarnya. Ini nggak ada yang beres. Mohon maaf ya, dari cara ngomong kamu juga udah kelihatan. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi di sini catatannya
Ya kelihatan aja dia kayak greedy, dia butuh uang itu untuk buka usaha. Tapi kalau saya balik nih, kamu kan bisa buat taksi online atau ojek online sementara ditabung duitnya buat usaha, modal usaha nantinya gitu loh. Jadi kalau ngarepin yang ini terus gontok-gontokan rebutan warisan, saya rasa tidak akan pernah selesai ya. Ya. Betul. Semua mas, nggak ada yang instan di bumi ini. Ya. Semua harus ada proses. Toh kalau kamu dapat juga pun di sini, saya rasa, ini saya tulis nih, sebenarnya disimpan karena dia boros. Oh, jadi ini masalah nggak percaya aja kakaknya ke Mas Alvin. Makanya kakak-kakaknya juga nggak memihak ke Mas Alvin karena tahu karakternya seperti apa. Iya, makanya. Ya aku tulis tuh, obsesi sebenarnya disimpan karena dia boros. Bener begitu? Ada termasuk ke gimana cara kebiasaan menggunakan nggak tahu secara ekonomi, keuangan. Ya, misalnya nih, kamu pergi massage, ya kan? Jujur. Ya saya orangnya bisa dibilang boros juga ya, dan kayak mengatur uang juga kurang optimal. Tapi kan saya juga apa ya, butuh penjelasan dari kakak saya. Gak bisa diem-dieman kayak gini juga. Kan saya juga punya pikiran yang enggak dong. Soalnya kan kalau emang dia punya niat baik kepada saya, kan dia harus ngomong juga. Dan saya juga berhak dong atas harta warisan itu. Apa salahnya sih ngomong baik-baik dengan adiknya sendiri dan jelasin apa sih rencana dia untuk adiknya sendiri. Nah kalau kayak gitu kan nggak sampai kayak gini, berantem. Baik. Jadi kan hubungan keluarga itu baik-baik aja, nggak ada kebencian, nggak ada apa, dendam. Jadi yang gitu kan enak. Oke. Mas Alvin tahu nggak kakaknya sekarang ada di mana? Kakak saya Tinggal di mana? Di kota yang sama, beda kota. beda kota. Iya. Oke. Iya, karena memang tim menembus mata batin coba untuk menghubungi kakaknya Mas Alvin untuk mengkonfirmasi masalah ini, tapi memang ada kesulitan untuk menemui kakaknya Mas Alvin. Jadi kita emang agak sulit untuk menemukan jawaban langsung dari kakak Anda mengenai sebenarnya apa alasannya. Tapi kami berhasil menghubungi kakak sepupu Anda yang juga merupakan orang dekat, ya. Mereka menghubungi dengan dekat, mungkin Anda tahu. Tim Mas Doni boleh tolong diundang nggak, diajak masuk? Mas Alvin, mau nanya dong, ya. Pengen banget ya harta warisan. Ya kalau dibilang pengen ya pengen juga sih mas. Ya apa ya, bisa dibilang buat pegangan juga, saya bisa pegangan saya juga buat menghidupi keluarga saya. Emang kamu nggak bisa mandiri ya? Ya kan saya anak nonton sih. Saya dulu emang sama orang tua saya tuh dimanja emang. Jadi kehidupan saya sekarang ya kayak gini. Jadi untuk mengatur uang jadi nggak bisa optimal. Nah itu yang saya tulis tadi. Sebenarnya disimpan karena dia boros. Nah kakak kamu sebenarnya sayang bela-belain dia. Sebenarnya disimpan karena dia boros untuk the future. Jadi sebenarnya kayak melindungi Mas Alvin ya, karena dia punya kebiasaan menggunakan uang tidak bijak gitu, makanya harta warisan ini kan harus dijaga, makanya disimpan, bukan dikuasai sendiri gitu menurut kamu. Ibu? Hah? Pakai kursi tau. Selamat malam, boleh minta kursi Mas Peko? Selamat malam. Halo selamat malam, saya Roy. Ya, ini ada Hesti. Ngapain dia Saya datang boleh ke minta sini? masker nggak Oh, untuk sebentar. disembunyikan Mas identitasnya? Alvin, tahan dulu. Sebentar ya. Sabar ya. Kamu, Di sini, di saya sebelah situ. tuan rumahnya nih. Oh, di Sini sekalian Oh. kita telepon kali ya. Ya, baik. ya. Alvin, kamu tahan dulu emosinya di sini. Tuan rumahnya adalah Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi. Jangan langsung ngegas. Ya, bener gak? Betul. Ya, tahan emosinya ya.
Mbak gini aja deh, Mbak sebelah sini aja deh. Mbaknya siapa namanya? Mbak Rina. Kami panggil dengan nama nama apa ya? Kami samarkan namanya dengan Lisa aja ya. Mbak Lisa. Jadi Lisa adalah sepupunya Alvin. Oke, dipasang dulu audionya udah. Ada. Bentar. Sabar ya. Ya, Mas Alvin tapi kenal dengan orang yang ada di sebelah kiri saya? Nah, itu saya. Oh, oke. Baiklah, Kalisa salam kenal. Mic-nya dipakai. Iya. Di sini mungkin bisa jadi Kalisa jadi saksi kunci dan bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi pada Alvin. Sebenarnya gini, abangnya itu bercerita dengan saya gitu loh, bahwa dia itu mau memutarkan itu untuk usaha. Oh, Usaha salon warisan gitu, untuk iya. usaha salon. Karena Ya, tapi kan nggak bisa gitu juga dong. Mas Alvin tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Kita dengar cerita dari Mbak Lisa dulu. Anda dengerin dulu, oke? terus udah gitu dia bilang, ini duit nggak mau disia-siain begitu aja, namanya ini warisan, dia bilang. Karena posisinya dia ini orangnya nggak bisa meminat duit. Tuh, Nah, bener kan? ya kan? Boros. Nah, Nah ini dia jadi nih. kakaknya itu berpikir beda lagi gitu loh, untuk supaya manjang itu duit gitu loh. Bukan berarti habis-habisan begitu aja, bener kan Mas gitu. Kalau abangnya cerita kayak gitu, niatnya baik sama dia gitu loh. Tapi selama ini pernah dijelaskan nggak soal itu ke Mas Alvin? Kalau untuk dijelaskan belum, karena dua-duanya sama-sama emosi gitu loh. Oh, karakternya kurang lebih sama. Nih, Kalisa bagus nih. Jadi dia cuman cerita sama aku doang gitu loh. Jadi aku menyampaikan ini, maksudnya dia juga jangan terlalu menggosok abangnya mulu gitu loh. Abangnya itu kan niatnya baik. Ya niat baik dari mana kan seharusnya dia kan harus ngomong baik-baik dong. Sekarang gini, kalau emang kamu bisa meminat duit, nggak mungkin dong abang kamu nggak ngasih sama kamu. Ya sekarang Ini lu bener. apa urusannya ngebelain abang gue? Udah semua Lah, di sini. sekarang bukan Yang belain. punya masalah kan gue. Sabar, Mas Alvin. Hmm. Mas Alvin tahan ya. Emosinya tahan. Mbak Lisa, saya mau tahu, itu salonnya, usaha salonnya, itu dijalankan untuk keluarga, keuntungannya, atau dikuasai Niatnya sendiri? gini, niatnya ini uang mau diolah. Dengan 1 tahun keuntungan, niatnya mau dibeliin rumah. Kalau emang itu bener-bener usahanya berjalan baik kan, masuknya gitu. Jadi intinya dia ini cuman hanya lu diam deh gitu. Gue yang ngolah ini duit gitu. Yang penting kita bisa punya rumah lagi gitu. Oh, berarti niatnya sebenarnya baik ya? Baik, cuman kan dianya emosinya terlalu tinggi gitu loh. Aduh, Makanya gitu. saya malas ketemunya. Terus kalau lu malas ngapain datang ke sini? Kalau gue nggak diundang, gue juga nggak bakal mau datang ke sini. Ya gue juga ogah ngeliat lu. Ih, gue juga sama sama lu. Ngapain? Ih, rempong. Ada tanggapan Mbak Hesti. Ngapain lo ikut-ikutan keluarga gue? Urusin keluarga lu sana. Pemberitahuan aja gitu loh. Ya kan? Tuh, mic-nya dipakai. Gitu. Jadi intinya lu itu sebenarnya abang lu tuh bener-bener niat sayang dan peduli sama lu. Sayang dari mana kan seharusnya dia harus ngomong baik-baik dong. Capek ya ngomong kayak gini ya. Makanya itulah abang yang nggak bisa ketemu sama dia karena begini. Bisa-bisa tonjokan berdua. Ya kan apa salahnya sih? Kita ngomong baik-baik dong mas. Ya. Biar ini apa ya nggak ada salah paham. Kakak saya kan juga salah. Dia diem-diem. Apa rencana dia ke depannya? Coba lihat tangannya. Iya ya, garisnya di sini tajam sekali ke boros. Itu menunjukkan borosannya. Tapi memang Oh iya bener ini dia. kelihatannya ya Iya, masuk betul. akal sih apa yang dilakuin sama kakaknya kalau dia memang punya garis. Jadi garis tangan ini palmistry, ini adalah garis boros. Jadi tidak bisa menyimpan uang dengan baik. Sekali ada barang yang menarik. Kamu suka gadget ya? Suka. Tunjukin kamera. Tunjukin kamera. Ya kan, boros kan. Kalau emang nggak boros nggak Jujur, mau. jujur. Kamu suka barang-barang gadget ya? Yang Suka. mewah-mewah. Iya. That's the answer. Ini orang benar-benar kepala batu Mas Bayu. Coba lihat tangan. Diem lo, jangan ikut-ikutan. Gue bukan yang ikutan, lu tau nggak? Hah? Ya lo ngapain Sekarang ngatain gini ya. gue kayak gitu?
Gue bukan ngata-ngatain lu kayak gitu, cuman lu terlalu emosi. Lu tau nggak lu emosi lu? Hah? Lu sampai tuh nggak berpikir bahwa abang lu tuh sayang sama lu. Sayang ya sayang, tapi nggak gitu juga dong caranya. Kan dia harus ngomong dong. Kak Yosi ngomong apa? Lu boros kan? Bener kan omongan gue? Emang gua boros, tapi kan dia harus ngomong baik-baik dong sama gua. Ya baik-baiknya lu kan emosi begini, gimana bisa dapat solusinya? Nggak dapat Ya dia solusinya sama lu. ketemu sama gue aja belum. Ya udah lu Ngomong. intinya lu tuh slow aja gitu loh. Yang penting lu dapat duit itu gitu loh. Sebentar, Hah. sebentar. Sekarang saya mau tanya, usaha salon ini sudah berjalan? Udah Boleh pakai mic ya? mau berjalan. Sudah mau berjalan. Mm-mm. Dan rencananya ini ada dibagi ke apa namanya? Ada bagi hasil. Bukan bagi hasil. Bagi Aku keuntungan, sih atau kalau keuntungan kan misalkan nih ya, bagi hasil itu dalam jangka waktu setahun gitu loh, biar kelihatan duitnya itu gitu loh. Oh. Bukannya tiap bulan ngasih, pasti dia nggak akan terima. Sebenarnya disimpan karena dia boros. Ya kan Kak Hesti? Nah, kamu baca ini. Obsesi, rebutan warisan. Kakak kamu sebenarnya sayang belan-belanin dia. Terus marah-marah sebagai excuse. Dia tuh kayak ini. Nih, saya tulis lagi ya Kak Hesti. Kalau saya di posisi kamu, saya akan melepas harta warisan tersebut. Kondisi di bawah harus buka usaha. Kondisi kamu lagi di bawah dan harus buka usaha, tapi ngarepin warisannya. Terus aku tulis dong Kak Hesti, ini driver online. Udah gitu kumpulin duitnya, terus ditabung buat usaha yang lebih menjanjikan. Di sini udah tertulis ya Kak Hesti ya. Kamu nggak gini, kamu tuh berpikir secara kotak gitu loh, nggak melihat dari kacamata yang lain, perspektifnya dia. Kak Lisa sebagai kakak sepupu gitu. Ya beda dong Pas. Auranya Kak Lisa tuh lebih menenangkan ke saya sebenarnya daripada Mas yang obsesi yang puk gitu. Greedy. Kamu tahu nggak sih alam semesta itu kayak nggak suka orang yang greedy gitu. Apa? Serakah ya? Serakah. Greedy itu. Malah makin nggak dapet kan kalau kayak gitu. Iya. Kalau Hesti sendiri ada yang mau disampaikan nggak ngelihat kondisi seperti ini, Mas Alvin atau Mbak Lisa? Apa tanggapan? Dari Hesti sih sebenarnya tadi kayak Mas Bayu bilang ya bener, dia usaha dulu dari nol gitu. Misalkan dia ojek online atau apa gitu, taksi bikin usaha, online. kasih lihat dulu kakaknya gimana perubahan kamu dan bisa tahan emosi sih. Karena Hesti juga ngerti gitu apa ya, kayak Hesti punya keluarga dan Hesti juga punya salah satu kayak Bapak Hesti deh gitu. Bapak Hesti itu emosian banget gitu. Jadi kayak Hesti juga takut gitu, kayak mau ngomong apapun nggak bisa gitu. Ya Jadi itu kan mungkin- Mbak, itu kan semua orang kan pikiran kan beda-beda. Iya. Tapi- Tapi mungkin pikiran kalau saya dari Masnya harus lebih ngikutin. sabar, maksudnya lebih kalem, bisa diajak ngobrol, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Dengerin. Ya. Kak Hesti sendiri pernah ngalamin nggak kasus rebutan Harta apa ini? warisan. Warisan gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah dari keluarga Hesti sih Peaceful, semuanya tenang. gitu. Apapun bisa diobrolin sebenarnya kalau kita yang tenang. Kak Lisa tuh baik loh sebenarnya. Iya. Dan ini baik, apalagi abangnya benar-benar sayang sebenarnya sama dia. Cuma dianya tuh nggak tahu gitu loh. Sebenarnya abangnya tuh sayang sama dia, cuma dia tuh nggak tahu karena dipikir abangnya nggak sayang sama dia, ngantarin gini, padahal mah enggak. Dia kan semua dong peminat. Lo belain terus tuh kakak gua. Ya wajar gue belain, emang bener kok abang lu. Bener Lihat ya. apa? Kalau emang bener dia harus ngomong baik-baik dong. Kok ngomong baik-baik, sekarang lu aja begini aja ngomong baik. Gimana mau kelar? Ngomong gimana? Dia kan nemuin aku aja nggak pernah. Lah, Ya kan seharusnya dia ngomong, temuin gua. sekarang gini aja, kalau lu nggak pakai emosi, nggak mungkin abang lu nggak nemuin lu. Tapi saya mau tanya, ada usaha nggak dari kakaknya untuk buka komunikasi, coba ngomong baik-baik ke Mas Alvin, telepon, WhatsApp, Gini loh, atau karena apa? kan abangnya itu kan nyari tempat itu kan ibaratkan kan nggak gampang ya nyari tempat untuk usaha gitu loh, apalagi tempatnya itu yang harus di pinggir jalan yang rame, jadi dia buang waktunya dia di situ gitu loh.
Jadi nggak sempat komunikasi sama dia. Maunya dia nantinya setelah membuka itu salon, baru dia mau komunikasi sama adiknya. Oh, jadi ini Dengan cara sedang itu dalam kan udah proses salah. dibangun. Kan seharusnya dia salah. ngomong dulu dong sama adiknya. Sebentar Mas Alvin. Kenapa usaha salon yang dipilih? Tahu Nah, nggak, karena Mbak Lis? gini ya, bininya itu demen salon, bini abangnya dia, gitu Oh. loh. Dia tuh demen yang namanya sulam alis, sulam Kecantikan. bibir, gitu loh. Tapi ini usaha salon yang dibuat ini bukan memang untuk istri abangnya Oh kan? enggak, buat mereka gitu loh, untuk mengolah uang warisan itu gitu loh, bukannya untuk dia enggak gitu loh. Oh, bukan buat Bukan. kepentingan pribadi Bukan. mereka, atau apalagi bukan buat istrinya terutama. Iya, ya. bukan. Auranya Kalisa Dia cuma membantu. kejujuran gitu tuh. loh. Iya. Warna aura Kalisa bener-bener kuning, biru, ungu gitu. Artinya auranya bagus dan memang jujur apa adanya. Ya, Itu memang gitu itu loh. yang Cuman- terjadi, Itu yang yang terjadi. disampaikan. Intinya maunya abangnya redam, dia punya emosi biar abangnya bisa berkomunikasi. Kalau misalkan dia begini terus kan abangnya udah males mau ngomong, kapan kelarnya gitu loh. Ya ntar dia tunjukin setelah udah hasil gitu loh. Oh, jadi memang dalam proses untuk Iya. membangun usaha. Kalau boleh saya tangkap nih ya, begitu kebangun Benar. akan baru diajak bicara, karena kalau belum jadi sepertinya karakter Mas Alvin Berantem. meledak-ledak ya nggak Konflik jadi mulu apa-apa. gitu loh, Akhirnya iya. malah konflik, usaha nggak jadi, uang habis, tambah lagi kebiasaan dan Ya tapi kalau menurut saya sendiri Mas, dengan cara kakak saya kayak gitu kan salah. Salahnya dari mana ya? Gue bingung sama lu ya. Ya kan dianya harus ngomong dulu dong sama gua. Sekarang lu lihat nggak diri lu tuh emosinya kayak apa? Bener nggak, Mas? Kalau dia diajak kompromi bisa, mungkin juga abangnya akan ngomong, gitu loh. Ya terus mau lo apa sekarang? Ya sekarang mau Soalnya lu lu diam, gua. gitu loh. Lu yang penting intinya lu diam, ntar hasil ada, gitu loh. Nggak mau lah. Nah, kalau Harus nggak mau ngomong dulu udah. lah dia. Ya terserah lu gitu loh. dulu deh. Gue tuh udah capek gitu loh. Gue cuma hanya kasih tahu ke lu doang ya bahwa abang lu niat baik sama lu. Tapi Kalau cara dia lu ngomong kayak gitu. dia. Ya udah, oke. Harus ngomong dong. Mbak Lisa. Udah pulang sekarang. Tahan dulu, Mas Jangan, Alvin. jangan. Gua pulang. Jangan ditahan. Enggak. Suruh pulang aja sekalian. Mas Alvin, Alvin. tahan dulu. Aku Ya, pulang. ini Anda minum dulu, Alvin. Anda minum dulu, tahan Alvin, emosi. ini kita Duduk. di sini. Ini demi kebaikan kamu juga, Alvin. Dia emosinya kayak Jangan, gitu. jangan, Aku Kalisa. males gitu. Kalisa sabar Kalisa. Aduh, ampun. Kamu Kapan duduk kelar ya. begini ceritanya? Minum. Oh iya. Iya. Makasih, Mas. Mas Alvin, Mbak Lisa, perlu kami ingatkan ini adalah bulan baik. Kami harap niat baiknya Mas Jangan Alvin kan pergi ya. untuk tetap menjaga hubungan keluarga kan. Silaturahminya tetap terjalin dengan baik begitu kan. Mudah-mudahan niat ini menjadi tujuan utama dan bawa berkah buat semuanya, buat keluarga Anda terutama. Ya. Amin. Jadi ini masalah abangnya Mas Alvin ini belum percaya aja. Iya. Karena berdasarkan karakter, pengalaman yang selama ini nggak berhasil begitu buka usaha. Sementara ini warisan kan bukan hak Anda satu-satunya. Artinya kalau ini dibagi dan nggak jadi apa-apa, bukan cuma Anda yang rugi. Jadi memang mungkin abangnya Mas Alvin akhirnya mengambil keputusan, ya udah tahan dulu, bangun dulu, dan Nah, nanti itu. akan dinikmati juga oleh Mas Alvin. Kalau misalnya nanti nih ya, saya mau tanya, ini dibangun, terus jadi usaha dan ada hasil, dibagi ke Mas Alvin. Masalah nggak sebenarnya? Ya, salah. Udah nggak ada masalah lagi kan sebenarnya? Ya salahnya ya itu tadi Mas. Salahnya dia nggak Lu ngomong. mah nyolot ya orangnya ya, yang goblok paling- ya, lu bener bikin gue kesel. Lu kalau ngomong dijaga ya. Lu yang kurang ajar tau nggak mulutnya? Mas Alvin. Hah? Iya lo kalau ngomong itu gue nggak gini. Ngurang lo. Mas Alvin, ini bulan baik ya. Saya minta tahan ya. Dia terlalu Jaga, dijaga. Pulang lo sekarang. Mas Alvin. Alvin, Gak Ini boleh kayak jodoh deh gitu. sama aku deh. Mending kalau begini aku pulang aja deh. Tahan, tahan. jangan. Karena posisi udah capek saya yang Kalisa. ngelawan dia Iya, gitu loh. Sabar dulu. Belum, sabar. Bener Kalisa. nggak? Iya, sabar, Kalau sabar. misalkan dia bisa diajak ngobrol, mungkin aku bisa gitu loh. Sabar dulu. Ya udah gini ya. Saya Mungkin Mas aku Alvin, keluar aja saya deh. gini. Jangan, Biar ntar Mas Bayu gitu ngomong sama dia Kalisa baik-baik itu- gitu. Oke, Mbak Lisa, Ah. sebelum Mbak Lisa mungkin akan bicara dengan abangnya Mas Alvin, sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Biar nanti Mbak Lisa yang sampaikan. Oke. Ya, apa yang mau disampaikan sebenarnya? Baik-baik ya. Baik-baik ya, nggak pakai emosi.
Apa yang mau disampaikan? Suruh ngomong dulu dia ke gua. Kalau dia emang buka usaha. Oke, satu. Dia kalau nggak bisa temuin gua, telepon. Buat apa Oke. ada HP? Oke, sekarang gue mau tanya sama lu. Emosi lu bisa turun nggak? Kalau diajak telepon? Ya kan tinggal ngomong aja. Lah ngomong nggak bisa dong kalau diajak ngomong lu ngajakin ngotot. Gimana ceritanya? Nggak akan selesai masalahnya. Ya kalau dia ngomong kan itu kan pasti ada jawabannya. Mana enggaknya? Lu Yang penting jadi ngomong orang, baik-baik. redahin dulu emosi lu. Baru gue akan kasih tahu ke abang lu. Mas Alvin. Ya lo jangan nutupin kayak gitu dong. Mas Alvin. Harus sampein. Mas Alvin. Mas Yang Alvin. bisa komunikasikan ya, gua sama bego gua. Mas Alvin. ya. Mas Alvin. Saya minta kalau nggak bisa ngendaliin diri, Anda yang keluar dari sini. Udah mbak, nggak apa-apa Kalisa. Ini aku keluar aja deh. Anda minta orang ngomong baik-baik, tapi cara Anda ngomong juga nggak baik-baik. Keras kepala. Iya, jadi akan selesai kalau emang ketemu saya kan masih Sebenarnya emosi justru niat baik ya. baik. Cuma kan dia nggak terima dengan kebaikan abang itu. Gitu loh. Ini aku keluar aja deh. Bisa tenang nggak? Aku anterin ya. Oke. Bisa tenang ya? Makasih ya. Lewat situ ya. Ya, ngomong baik-baik. Kalau misalnya minta orang ngomong baik-baik, tunjukin dong ngomong baik-baik itu kayak gimana. Udah, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Jantung saya mau copot. Aduh. Oke, Mas Alvin, kita dapat gambaran yang jelas Mas Alvin itu orangnya seperti apa. Bahkan kita bisa narik kesimpulan ya Roy, apa alasan abangnya nggak melakukan apa yang diinginkan. Ya, kami sih berharap Mas Alvin juga bisa berkaca gitu, mengkoreksi diri sendiri. Sebenarnya kenapa sih nggak mau ngomong apa yang saya harus lakukan dan apa yang saya lakukan sampai nggak ada komunikasi. Kalau dari kamu sendiri Roy, ada pesan nggak buat Mas Alvin sebenarnya? Saya tuh pesan sama si Alvin, kamu kan tadi tahun berapa usianya? Usia saat ini 21 April 94. 94, Berarti berapa tuh? Seumuran aku. 94. 25. 25. Nih, aku sih cuma mau kasih tahu ya. Kalau aku udah tulis semuanya ramalan ini. Bukan itu ramalan, maksudnya prediksi dan melihatnya. Kakaknya itu punya tujuan baik, tapi dia nggak ngerti karena masih di bawah rata-rata pikirannya. Dan ya sabar aja, sebenarnya kamu harus kontrol emosi kamu, tunjukin lu sukses dulu, baru nanti itu uang datang sendiri dari mana aja. Pertama attitude ya, yang pengen saya benerin ke kamu. Attitude kamu nol sama sekali. Attitude-nya, manner-nya nol sama sekali. Itu kakak sepupunya aja Lisa ya, sampai ya udah kehabisan. Iya, tadi dia keluar ya. Dia ngalah keluar. Karena emang jadi debat kusir akhirnya. Jadi debat kusir, Jadi nggak ada solusinya- habisnya. Ya dia harus nunjukin dulu ya. Dia harus nunjukin sukses, dia harus nunjukin usaha. Jangan apa-apa begini. Apa-apa begini. Bener gak sih, Bay? Iya, saya setuju sih. Karena kalau udah kita tunjukkan ya bahwa kita bisa dipercaya, pasti ya orang akan bisa apa ya, percaya untuk ya ngajak atau ngelibatin Mas Alvin dalam tiap keputusan. Permasalahannya ini adalah cuman belum percaya aja. Mungkin bisa Iya, dimulai. saya harus mau gimana lagi, Mas? Kan saya dari kecil dimanja sama orang tua saya. Jadi ini menurut Anda salah orang? Ya bukan masalah orang tua juga sih. Ya kemungkinan kebiasaan saya sekarang ini kemungkinan kebawa dari kecil. Ya tapi kan masih kecil kan. Sekarang kan udah dewasa. Berarti kan Anda bisa merubah dan juga menentukan hidup Anda seperti apa, bukan? Ya kan? Ya mudah-mudahan setelah dari sini Mas Alvin bisa kepikiran, ya bisa berpikir dengan jernih gitu. Apa sih sebenarnya yang harus saya rubah supaya bisa dipercaya dan akhirnya ini masalahnya bisa selesai. Dari situ aja dulu, jangan tuntut orang lain, tapi coba tuntut diri sendiri dulu. Ya, kami harap yang terbaik ya. Ya udah. Dan ini tadi solusi yang diberikan Roy Kiyoshi, ya kamu bisa kok Iya. untuk berhenti begini.
berubah dulu lah. Berubah dulu ya. Kalau dari saya itu saja sudah cukup kok. Ini saya sudah lemparkan semua. Baik, Mas Alvin, kami Terima harap kasih. yang terbaik ya. Ya, Mas. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio dan boleh dibawa. Biar lebih tenang, minum dihabisin deh, silakan dibawa aja keluar. Saya bawa aja, Mas. Iya, silakan. Makasih ya, Mas. Ya. Sama-sama. Mas Ron. Makasih, Mas. Iya, siap-siap. Kerukunan dalam bersaudara lebih berharga daripada harta. Jadi janganlah jadikan sebuah harta untuk pemecah silaturahmi. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sangat membenci ibu kandungnya karena sering main judi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rian. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Informasi yang kami dapat benar, Mas Rian ini sangat membenci keluarganya. Saya tidak membenci keluarga saya cuma membenci ibu saya. Oke. Alasannya kenapa ya? Karena ibu saya tuh menjual adik saya. Menjual adik saya. Alasan jualnya karena apa? Karena waktu itu ibu saya bermain judi online. Itu hanya perkiraan atau memang ada buktinya? Waktu itu kan ayah saya sudah meninggal. Terus ibu saya terperasut dengan orang-orang akhirnya menjudi online. Oh, jadi terhasut sama orang-orang di sekitar dan ikutan judi online. Oke. Waktu ikut main judi online, menang? Tidak. Sering kalah, makanya sampai adik saya dijual. Jadi menjual adik Anda karena kalah judi online? Ya, benar. Ini yakin ibu sendiri yang melakukan? Yakin sekali. Ada buktinya? Ada. Karena saya di sini datang untuk mencari adik saya. Mau mencari adiknya? Uh, Selama ini udah coba cari kesana sini. saya sudah mencoba mencari. Saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Terus adiknya sekarang di mana? Oh, saya kurang tahu Nggak itu. tahu. Sama ibu. Kayaknya sama ibu. Oh, kayaknya sama ibu. Iya. Udah pernah coba tanya? Kan Anda cari? Pernah, Jawabannya? tapi dia tidak pernah mau ngasih tahu. Oh. Waktu dijual, usia adiknya berapa? Oh, masih kecil itu. Saya juga masih kecil. Oke. Mas Rian, harapannya kesini sebenarnya untuk mendapatkan Adik saya. keberadaan kembali. adiknya di Iya. mana ya? Ah, Cari tahu di mana. ah. Mudah-mudahan di bulan baik ini Anda bisa dapatkan solusinya ya. Bisa bertemu lagi dengan adik dan berkumpul lagi. Tapi ya sangat disayangkan kalau Anda sampai membenci ibu kandung sendiri gitu. Iya, benar. Ya kita akan tanya tanggapan dari sahabat kami dan kami akan ajak Mas Rian untuk bertemu dengan dia. Oke. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian. Dengan tanggal lahir 16 Maret 1992 dan mendiami nomor rumah 24. Saya merasakan adanya dendam masa lalu yang belum terselesaikan.
Hal ini dikarenakan ia sulit memaafkan orang yang telah menyakiti orang yang ia sayangi. Akan tetapi, saya melihat ini permasalahan harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Bukan dengan penuh amarah dan dendam. Saya juga merasakan aura di sini. Faktor ekonomi adalah salah satu yang menyebabkan konflik tersebut. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Kak Hesti, silakan Iya. duduk. Tampaknya masih muda ya. Namanya apakah betul Rian? Dengan tanggal lahir 16 bulan 3 1992 dan nomor rumah 24. Oke, Mas Rian ini membenci ibu kandungnya sendiri karena diduga sang ibu, saya menggunakan kata diduga ya, diduga ibunya ini menjual adik kandungnya karena kalah judi online. Jadi ibunya ini terlibat judi online, terhasut. Makanya tujuan dia datang ke sini adalah sebenarnya mau mencari tahu keberadaan adiknya itu ada di mana. Gitu, Roy. Dia menitik beratkan pada ini ya, adiknya di mana? Iya. Karena Bukan katanya karena ibunya yang judi online dan harus bagaimana, bukan? iya ya, bukan soal judinya ya. Sebenarnya ada Ada dua masalah nih nggak sih? soalnya. Soal judi. Soal judi atau mau mencari adik. Itu dua part yang sama benar-benar, dua part yang benar-benar berbeda pasti jawabannya. Ya nggak sih, Iya. ya baik? Iya. Mas Rian sendiri tahu ibu bermain judi? Karena dia udah menjual adik saya, Iya, makanya tadi saya tidak ada. Soal judinya sendiri sebenarnya ada masalah nggak? Oh, sebenarnya sih bermasalah. Karena dia mengasih duit saya duit haram. Karena dari judi itu kan duit haram. Ada buktinya nggak kalau ibu kandung Mas Rian itu menjual adik kandungannya? Saya makanya terpisah sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Jadi dari mana Mas Rian menyimpulkan bahwa ini adik kandungnya dijual oleh sang ibu? Selama ini kan saya bertiga sama ibu saya dan adik saya. Terus Siapa lagi yang memisahkan saya dengan ibu saya? waktu itu gimana cerita? Kronologis ceritanya dari awal biasa bertiga, tiba-tiba adik nggak ada, itu gimana ceritanya? Jadi waktu dulu kecil saya sama adik saya bareng-bareng. Terus tiba-tiba ibu kerja sebagai katanya judi online. Terus tiba-tiba di sini kita terpisah sedangkan adik saya. Tiba-tiba adik saya tidak ada lagi. Dibawa ibu, Iya, katanya sih dijual. kata siapa? Saya dengar-dengar sih saya dijual Dengar-dengarnya dari siapa? dari orang-orang. Ini terpisah sama adik kandungnya udah lama? Udah lama sekali saya waktu kecil. Sampai sekarang belum pernah ketemu sama adiknya. Saya belum, makanya saya sedang mencari-cari, makanya saya kabur dari rumah, saya ngekos, saya hidup dengan sendiri, tanpa hidup orang tua, saya hidup sendiri. Oh jadi sekarang Anda nggak tinggal sama ibu Tidak, Anda sendiri? tidak. Kenapa? Ya karena saya ingin, nggak mau makan duit haram itu dari ibu saya. Saya ingin hidup sendiri, ingin mencari adik saya juga. Saya karena kesel sama ibu saya, kenapa dia udah menjual adik saya. Tapi, ya baik silakan. Enggak, yang saya mau tahu sekarang tadi Anda bilang ayah udah meninggal. Iya. Terus ibu cuma punya Anda sendiri, adik nggak ada, tapi Anda tinggalin ibu. Iya, Terus ibu sama siapa? saya kurang tahu. Mas Riannya udah kerja. Saya baru lulus sekolah SMA. Nah, terus selama ini untuk menghidupi diri Mas Rian sendiri gimana cara? Saya mencari kehidupan sampingan, seperti kerja-kerja numpang sama orang. Serabutan lah ya, Iya, freelance. iya. Oke. Kamu kesel sama ibu kandung kamu? Iya, Kesel? kesel banget. Oke. Kau mau adik kamu balik? Pengen, Itu sebenarnya yang menjadi harapan Iya. datang ke sini. pengen banget ketemu adik saya. Itu doang sih.
Saya kangen sama adik saya. Nama adiknya siapa kalau saya boleh tahu? Namanya Yosi. Yosi. Dengan tanggal lahir. Masih hafal? Oh, saya kurang tahu. Sudah lama sekali itu. Ya baik. Oke, jadi bener-bener pengen ketemu ya. Iya, bener banget ketemu. Oke, aku ngerti kok. Kabar ibu kandung Anda gimana sekarang? Oh, saya kurang tahu. Saya nggak mau ketemu juga sih sama Nggak dia. mau tahu. Tidak. Terus apalagi yang bisa saya tangkap ya? Lebih ke saudara daripada orang tua. Maaf ya tulisan dokter. Cacing. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Silakan. Kalau dari analisa saya dan saya melihat gerak-gerik bola mata kamu dan tangan kamu semuanya, saya ngerasa ya memang terpisah dengan ibu kandung. Pertanyaan saya adalah kenapa kecurigaannya pada ibu kandung yang menjual? Karena itu satu pertanyaan saya. You got my point, right? Dan saya ngerasa di sini apapun yang dikerjakan sama ibu kamu itu dinilai salah sama kamu. Saya menulis karena sebenarnya sama ibu kandung main judi. Dia karena sebenarnya sebel sama ibu kandung main judi online. Jadi semua yang dilakukan itu salah total. Itu sih sebenarnya yang baru saya tangkap sekarang. Lucunya dia lebih prefer untuk ke adik kandung daripada ke ibu. Tapi saya merasakan ada hawa ibu yang ingin damai, jangan dilukai. Itu yang saya dapat sih. Baru segini dulu, Pak Ibu. Udah cukup jelaskan, Pak Ibu. Iya, sejauh ini itu sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa disimpulin dari ceritanya Mas Rian. Anda meninggalkan ibu, pergi dari rumah, udah cukup lama? Cukup lama sekali. Lebih dari 5 tahun? Lebih dari 10 tahun. Emang kamu gak kangen ya sama mama kamu? Dia aja sudah memisahkan saya dengan adik saya. Menjual adik saya. Yang jadi pertanyaan saya yaitu kenapa sih dia yang menjual, katanya denger-denger, itu tidak bisa dijadiin bukti. Iya. Kecuali kamu lihat dia diserahkan dan kemudian difoto sama keluarga barunya dan segala macam. Kalau saya sih dengar katanya sih dijual. Itu masih belum bisa buktiin kalau ibu kamu ngejual. Mungkin ibunya suatu saat nanti bisa bongkar ini. Iya. Misteri ini. Pernah nanya ke ibu, jawabannya apa? Dia nggak pernah mau jawab. Saya juga, dia selalu sapa saya juga nggak pengen sih ketemu sama dia. Gimana Mbak analisa aku? Benar Iya. kan? Bener banget. Ini memang yang seharusnya jadi dipikirin sama Mas Rian gitu. Karena nggak bisa ngambil kesimpulan dari omongan orang yang Belum tentu Katanya benar. belum tentu benar. belum tentu benar gitu. Apalagi ini kan berkaitan dengan keluarga. Harusnya ada yang diperjuangin gitu kalau demi keluarga. Dia nggak bisa ngejelasin siapa tadi. Itu dia. Gini, kalau kami bisa mendatangkan orang yang bisa menjawab pertanyaan dan tahu di mana keberadaan adik kandung Mas Rian, Anda siap untuk bertemu? Asalkan jangan ibu saya. Kenapa? Ya saya juga nggak pengen ketemu sama ibu saya. Kalau dia satu-satunya orang yang tahu gimana? Dia harus ngasih tahu sih Sora. Oke, gini aja deh. Langsung aja kalau begitu minta tolong yang di ruangan sebelah kanan Ini tolong waktu- dibawa masuk aja. Saya mau nanya lagi, ini waktu sudah berjalan 12 tahun tidak bertemu dengan ibu kandung ya? Udah lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun. Artinya sudah ada perubahan fisik dong. Masih ngenalin nggak ya? Harusnya sih. Ada. Waktu pas ninggalin ibu kandungnya itu
Masih kecil dianya. Enggak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Berarti sekitar 28, 18. Benar ya? Ya, 17 tahun. 17 tahun ya? 17. Waktu itu umur 17, Udah. 17, 18 tahun waktu meninggalkan rumah. Rian, Siapa kamu? Rian. Kamu siapa? Ini ibu. Mau ngapain di sini? Pulang Rian. Ibu udah mau jual adik saya. Tahan, tahan. Ibu tahan. Boleh Ibu saya minta ngapain? kursi nggak? Ibu mau ngapain? Boleh saya minta kursi? Ini gemeteran loh, Roy. Rian, Baunya. duduk. Enggak, saya nggak mau. Ibu tunggu. Boleh saya minta kursi? Ibu silakan duduk di sini dulu. Yang mana? Ini. Ibu boleh sebelah sana. Ibu sebelah sini aja. Jangan di dekat saya dah. Ih, Nggak boleh gitu. kamu kok gitu? Saya mau nunjukin ke Mas Rian ya. Ibu boleh dibuka maskernya, turunin sebentar. Nggak usah dibuka belakangan, diturunin aja. Gitu, Rian. Benar ini ibunya? Aduh, sedih banget gue. Rian. Ayo pulang Rian. Ibu nyesel. Ibu sayang banget sama kamu. Rian. Ya, Bu. Ibu udah ngejual adik saya, Bu. Ibu nggak pernah jual adik kamu, Yosi. Terus adik saya kemana? Saya ingin mencari adik saya. Ibu titipin ke teman Sebentar. ibu. Tahan dulu. Ibu, Iya Mas Bayu. jadi Mas Rian ini kecewa sekali kalau dari ceritanya karena dia kehilangan adik kandungnya yang diduga dijual oleh ibu karena ibu dulu sering main judi online. Apa betul ibu terlibat judi online? Iya Mas Bayu. Tapi saya udah nyesel. Sekarang sudah tinggalin judi online itu. Itu juga saya kejebak sama teman. Tadinya disuruh jualan. Cuma jualan barang-barang gitu. Tapi kalau kita bisa jual segini kita dapat hadiah gitu. Saya nggak tahu kalau itu judi online. Karena bapaknya udah nggak ada, bapaknya anak-anak. Jadi saya butuh uang buat hidupin anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya terbujuk. Saya ikutan judi online itu tapi saya nggak pernah menang. Akhirnya terpaksa. Saya boleh cerita nih Mas Bayu. Silakan. Saya terpaksa adiknya Rian. Saya titipin ke teman saya. Biar kehidupannya bisa lebih baik. Biar keadaannya nggak seperti Rian. Nyekolahin anak satu aja saya nggak bisa. Buat makan juga nggak ada. Makanya saya titipin, saya nggak bilang sama Rian. Karena Rian sayang banget sama adiknya. Sampai sekarang saya juga nggak pernah bilang sama Rian. Tahu-tahu Rian kabur dari rumah, Mas Bayu. Saya minta Rian pulang, Rian. Tapi Rian selama ini kabur dari rumah sejak umur 17, 18 tahun. Iya. Pernah dicari nggak, Bu? Ibu tahu nggak keberadaan Rian di mana? Saya tahu dari teman-temannya sebenarnya Mas Bayu, namanya seorang ibu nggak mungkin gitu lepas saja gitu ya. Saya tanya ke teman-temannya di mana Rian, tapi saya tidak berani buat nyari dia, buat nyuruh dia pulang. Saya tahu temperamen Rian kayak apa. Nggak mungkin saya kesana nyari, saya suruh pulang pasti dia ngamuk. Dia orangnya temperamennya keras. Kalau ini suka marah-marah sama saya. Tapi namanya seorang ibu kan ada rasa kangen. Pengen bersatu lagi, pengen dia di rumah. Karena saya udah kehilangan adiknya, udah saya serahin, dia udah enak di sana hidupnya. Jadi nggak mungkin saya ajak lagi adiknya pulang ke rumah. Cuma satu-satunya harapan saya Rian. Ayo Rian pulang, Rian. Nggak bisa, Bu. Kalau Ibu kecewa saya. Oke. Bentar ya, saya bikin rumus dulu. Gimana, Roy? Sini saya ada tulis plus dan minus.
Jadi part ibunya ini kalau saya lihat dari tadi dia nggak, jadi zamannya susah nih, dia nggak tahu ini judi online, dia nggak tahu. Oke, sampai situ kita klik clear ya. Kebaikan ibu, ini yang aku tulis nih, kebaikan ibu agar finansialnya naik. Jadi Yosi dititipin, Yosi. Iya. Dan sebenarnya part ibunya ini dia menangis, air matanya tulus, dan dari air matanya itu mengisyaratkan ibu sayang banget sama Rian. Iya. Kalau sayang sama Rian, pasti mungkin sayang sama Yosi. Nggak mungkin Yosi sampai dia. Tapi kan tadi Mas Rian juga udah dengar kenapa alasannya. Karena memang menghidupi seorang anak aja susah, sementara kondisi perekonomian lagi terpuruk, dan nggak mungkin diterusin untuk judi online. Maka dititipin kemana, Bu? Ke teman saya, teman-teman. Dan sekarang kehidupannya baik. Kehidupannya lebih baik dia. Masih bisa dilacak gak itu? Bisa dilacak Mas Roy. Untuk reunian atau silaturahmi. Masih bisa Mas Roy. Apalagi dalam rangka suasana ini kan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita bina silaturahmi lebih lanjut lagi, lebih baik lagi. Iya Mas Roy. Masih bisa dilacak. Selama ini Ibu terjalin hubungan dengan baik gitu? Mas, iya terjalin dengan sama keluarganya, iya. Sama temennya itu baik ya hubungannya? Baik. Cuma saya nggak berani ngasih tahu Rian. Ya takutnya karena dia udah kehidupannya kan udah baik nih ya, anak saya adiknya Rian tuh udah di sana udah baik, kemudian tahu-tahu Rian datang kemudian mengacaukan semuanya, takutnya seperti itu Mas Bayu. Makanya saya nggak berani ngasih tahu ke Rian di mana dia, alamatnya di mana, saya nggak berani ngasih tahu. Coba buka tangannya dong, boleh? Situ juga. Kamu punya bekas tanda lahir? Kamu ada tanda lahir ya? Gak ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Saya melihat ya jadi dia nggak tahu ini judi online, dan tangannya tuh udah kesel banget sama ini. Sebenarnya mohon maaf banget, ini nggak boleh kalau misalnya ada kita ngobrol sama orang tua gitu. Kesel Mas, saya kesel. Iya, saya tahu kesel. Oh, even nih ya di rumah kalau aku lagi main handphone atau di mobil, mah aku main handphone bentar ya, mah pinjam waktu. Oh iya dek, silakan dek, gitu. Aku minta izin, mah aku pinjam, mah aku WhatsAppan bentar ya, gitu. Akhirnya aku tutup telepon dan quality time sama mereka. Kamu masih muda, harusnya kamu nanti ngerti lah. Ya nggak sih, Bay? Iya. Kamu udah jadi kepala keluarga juga kan? Iya benar, karena memang nggak pantas bersikap kasar Kayak pada gitu. orang yang ngelahirin kita lagi. Emosinya seperti Tapi ini orang yang ngelahirin Mas Rian loh. Iya, apa sih emosinya kayak gimana sih? Kayak lu mau banting meja, tuh lu mau kayak gimana ya, masalah trauma, Ya, benci. trauma, benci. Benci karena apa? Karena judi Ya karena dia online-nya memisahkan dengan adik saya. Oh dia, oke, baik. Dia memisahkan dengan adiknya, tapi kamu nggak peduli dia mau judi online apa enggak? Kenapa ya? Itu permasalahannya. Itu kenapa dia harus sampai memisahkan saya dengan adik saya dan menafkahi saya dengan uang haram. Oke, jadi masalahnya adalah Rian merasa dibesarkan dengan uang haram dan juga dipisahkan dengan adiknya. Gitu. Gitu ya. Oh ya sudahlah. Ibu udah nggak melanjutkan judi online itu kan? Enggak Mas Bayu, saya udah kapok. Sekarang saya nyuci-nyuci di Jadi tetangga gitu. asisten rumah tangga. Iya, nyari duit yang halal walaupun cuma sedikit. Saya pengen Rian pulang lagi ke rumah. Buruh cuci ya. Rian balik deh. Rian maafin ibu, Rian. Ibu nyesel banget Rian. Ibu bersedia nggak mempertemukan Rian dengan adiknya? Emang ada? Dia bisa. Adiknya masih bisa dipertemukan kan? Masih bisa. Masih di kota yang sama tinggalnya. Masih. Tapi saya masih ragu sama Rian. Apa yang bikin ragu tuh apa? Takutnya Rian nanti mengacaukan semuanya. Adiknya udah seneng di sana Mas Bayu.
dia udah dididik agama sama keluarganya. Secara finansial juga udah oke ya? Udah oke, iya. Takutnya dia datang, kemudian dia ngomong yang enggak. Kemudian adiknya malah benci sama saya. Banyak yang saya pikirkan Mas Bayu, makanya saya nggak berani ngasih tahu. Ini bener banget loh, Bay. Seorang ibu tuh mikirnya panjang loh. Iya, pasti. Kalau ngasih tahu, ntar berantakan dia ngacak-ngacak di sana, repot pula ya. Iya betul. Kasihan masa depan Makanya adiknya bingung, juga. nih harus cerita. Makanya Rian, kamu tuh mesti ngerti gitu loh. Soalnya sendiri juga udah ikhlas. Anak saya udah baik di sana, saya ikhlasin gitu. Kalau sampai nanti bikin kacau Riannya, kasihan adiknya juga, Mas. Jadi itu kekhawatiran ibunya Mas Rian sebenarnya. Iya. Tapi saya mau tahu deh, kalau ketemu dengan adiknya Mas Rian, emang mau ngapain? Saya ingin berdua lagi, pengen bersama-sama lagi dengan adik saya. Tapi nggak mau sama mamanya? Kalau enggak, saya udah kecewa. Kamu nggak bisa begitu, jadi Ini ibu kandung loh. Apalagi gitu. Ibu menurut yang Kak Hesti ngelahirin. gimana? Ya aku ya sebagai sebagai orang tua juga, aku udah punya anak juga kan. Dua Perjuangan malah. ibu ngelahirin anak. Gimana Sakit coba? banget. Sakit banget. Aku ya? baru ngelahirin lagi nih, yang kedua baru sebulan nih. Ya. Sakit banget. Dan setiap melahirkan tuh kayak ingatnya tuh cuman sama mama nggak inget suami, nggak inget temen, apa kerabat atau siapa nggak. Mama kamu Mama. masih ada? Selalu ada adik. Jadi selalu ingat mama dan apa ya, surga itu di telapak kaki ibu gitu. Udah. Pikirin baik-baik Rian, kata Kak Hesti juga. Apa ya, sekecewa-kecewanya kamu sama orang tua, kamu nggak boleh benci sama orang tua. Iya, rezeki seret loh, bener. Iya, betul. Percaya kan Betul. Kak Hesti? Ya, Bener banget. karena kan kalau bukan ibu yang ngedoain kamu gitu. Siapa lagi? Perjuangan seorang wanita Iya. dalam hamil, mengandung 9 bulan. Itu nggak gampang. Di mana perjuangannya? Bisa kasih tahu nggak ke kita? Mungkin Rian perlu dengar Perjuangannya juga. dari hamil dari waktu 1 bulan sampai 9 bulan pun itu perjuangannya tuh bertahap, kayak mual-mual, sakit Nggak bisa gitu traveling sampai. dong. Iya, nggak bisa kemana-mana gitu, kerja Tidur? aja nggak bisa, tidur nggak enak apalagi. Makan? Gitu. Makan banyak sih kalau makan. Makan justru banyak. Makan semuanya. banyak, cuman kayak mau tidur serba salah gitu karena kan perut Nggak gede boleh gitu ke samping kan. ya. Iya gitu. Terus melahirkannya apalagi gitu, itu sakit banget. Perjuangan ibu tuh, Kak Hesti. Rian, contohnya nih, semua nih ibu-ibu yang sudah hebat. Saya mungkin bukan ibu-ibu ya, tapi saya berada di posisi anak gitu. Jadi saya sayang gitu. Iya, saya Karena saya tahu yang mengandung 9 bulan tuh rasanya kayaknya mau pecah nggak sih perutnya? Aku enak banget iya, gitu. aku ngebayangin itu. Jadi aku selalu sujud sama mama. Kan kalau ada event-event tertentu kan, iya minta doanya. iya ya. minta doanya. Iya. Supaya Aku keluar berkah masuk juga. rumah nih ya, aku cium tangan mama dan papa terus jagain, minta doanya mah biar lancar-lancar di mobil semua aman. Gitu. Ya terserah Rian ya sekarang ya gimana. Jadi Mas Rian, perjuangan untuk melahirkan seorang Rian, ya, Nggak itu gampang. nggak bisa kita bayangin pakai nalar kita sendiri. Terserah Rian sih. Ya, Dan gimana? sekarang ibu ini udah punya rencana sebenarnya untuk Rian, untuk adiknya. Tapi Rian malah nggak mau balik, nggak mau nemenin. Ibu harus berjuang sendirian. Masa sebagai laki-laki sih harusnya nggak seperti itu ya. Dia saja tega, misalkan saya dengan adik saya. Permisi, Bu Ita. Permisi, Bu Ita. Bu Ita. Bentar ya.
Tenang Ibu, udah yakin? Hati-hati, jangan diambil. Udah Rian, kamu diem aja. Hati-hati. Kalau Rian mau ketemu sama adiknya, apa syaratnya? Apa yang ibu minta? Ibu cuma minta Rian tetap sayang sama ibu, bisa nerima ibu. Mungkin itu ada waktu. Jadi kalau misalnya Rian ketemu sama adik, Rian gak akan menghasut adikmu untuk membenci ibu. Cuma itu aja mungkin Mas Bayu. Dan jangan usik kehidupan adiknya di sana, ada yang udah baik, udah seneng untuk masa depannya. Iya, Itu Jadi- yang saya takutkan Mas Roy. pikir panjang Iya, Roy. dia Takutnya khawatirin, takutnya malah dihasut, adiknya malah dihasut, membenci. pinjam Dia- uang, itu dia. segala macem. Iya, takutnya seperti itu. Soalnya saya tahu temperamen Rian kayak apa. Dia benci banget sama saya. Taunya dia menghasut adiknya. Yang enggak kan buat benci saya. Dan dia benci saya, anak saya itu. Saya nggak mau itu Mas Bayu. Hasilnya nggak sadar ya Rian, lu 9 bulan dalam perut tuh mak lu tuh sakit banget. Pas begitu keluar, ini dulu belum ada sesar kan ya, Belum ada. masih yang normal begitu. Tapi ibu nggak jual anak ibu sendiri kan? Enggak, saya mana tega menjual anak, Mas. Iya bener. Saya cuma titipin biar masa depannya itu baik. Karena saya tahu keadaan saya seperti ini. Nggak bisa ngidupin 2 anak. Daripada anak saya itu terlantar. Jadi mending saya titipin ke orang yang lebih tahu. Agama juga dia tahu. Kemudian kehidupannya juga lebih baik. Sebenarnya apa harapan ibu buat Rian? Rian balik lagi ke rumah, maafin saya. Itu mungkin ada waktu. Mungkin saya harus ketemu adik saya dulu. Kalau ibu mau mempertemukan Rian dengan adiknya, Rian mau maafin ibu. Mungkin ada waktu. Jawabannya tidak pasti. Mungkin ada waktu. Kayaknya nggak niat. Kecuali dia ngomong pasti. Pasti saya akan. Anda siapa yang melahirkan? Ibu saya Orangnya di mana? di depan saya, tapi dia memisahkan dengan saya dengan adik saya. Hal supaya- Memisahkan tujuannya tadi udah tahu kan, udah dengar. Apa Iya. tujuannya? supaya itu finansialnya nggak terlantar anak kedua. Iya. Supaya nggak terlantar. Dengan kondisi perekonomian seperti itu, menghidupi satu anak tidak mudah pasti. Apalagi seorang perempuan loh. Kalau kita laki-laki, seperti Anda bisa cari kerja serabutan, macam-macam, dan bisa tinggal di mana aja. Kalau wanita kayaknya nggak bisa seperti itu. Ya, kalau dari saya itu cukup itu aja sih. Saya udah bacain semuanya. Karena sebenarnya dia sudah sebel dan benci sama ibu kandungnya yang notabene main judi online kesannya. Jadi semua yang dilakukan oleh ibunya semuanya salah total dan Salah terus ya. salah terus dan tidak ada pintu maaf. Kalau kayak gitu kamu pasti tidurnya di jalanan. Ingat hukum karma. Kalau kamu tanam bagus, kamu akan nuai bagus. Saya kasih tugas, kamu mau nggak? Tugas apa tuh? Tapi mau dulu apa enggak? Seperti apa tuh contohnya? No, say mau or not. Mau atau enggak? Ini buat kebaikan dia kan ya? Buat kebaikan dia. Oke. Oke. Habis gitu mulai hidup lembaran baru ya. Oke, baik. Saya minta apa namanya? Baskom lagi sama gede. Bu,
anak Rian yang kayak begini, mohon maaf ya, dimaafin juga ya. Pasti sama maafin Mas Roy, namanya anak. Seorang ibu kan pengennya yang terbaik buat anak. Karena doa ibu itu adalah yang paling mujarab. Kalau saya misalnya benci sama anak saya, kemudian saya berdoa yang enggak, dan tertimpa apa yang saya doakan, itu kan juga saya yang kehilangan, Mas. Saya yang sedih, Mas. Jadi kayak apapun si Rian itu anak saya akan maafin dia. Cuma saya pengen dia juga maafin saya. Rian boleh lebih dekat nggak? Iya. Boleh. Nanti lebih saya dekat. Boleh. nanti saya Bu Di boleh ibunya mendekat sih. dideketin yuk. Mohon maaf ya Bu ya, Rian mungkin hatinya belum terbuka. Boleh duduk Tapi Ibu, di silakan. sini Ibu duduk silakan. magicnya akan bekerja Silakan, sama Roy Ibu. Kiyoshi. Semua akan berakhir dengan happy ending dan sempurna. Ya, maafin ibu Rian. Rian, Ibu nyesel. Aku yakin pasti Rian hari ini luluh karena saya pakai kekuatan pikiran saya. Rian pulang ya sama ibu ya. Saya juga pengen ketemu adik saya. Pasti nanti ibu akan temuin kamu sama adik kamu. Tapi kamu maafin ibu dulu. kalau nggak ada orang yang di hadapan kamu, lo udah di mana sekarang? Mungkin saya juga nyesel kali dilahirin kali kayak gini. Iya. Serius lu ngomong kayak gitu? Iya. Ini malu depan lu loh. Sorry ya, maaf ya bahasa saya. Hey, lu tuh sadar deh, gila. Berharap gak dihamilin, gak keluar dari dia. Oh my god, lu gak tau perjuangan dia 9 bulan. Dan lu tinggal ngomong kayak, apa tadi? Kayak, cuma, seandainya gue bisa dilahirin tempat lain dan segala macem. Lu gak tahu mak lu sakit hati tau. Mungkin dia bukan siapa-siapa, mungkin dia nggak punya money atau apa, tapi dia punya ketulusan gitu. Itu yang mesti kamu sadar. Saya ngerasa kalau kamu kayak gini terus Rian, ini pasti akan sakit, kemudian rezeki kamu seret, dan itu sebab dan akibat. Udah itu aja sih, muter-muter. Rian, Esti, bisa ngomong sama Rian nggak? Mungkin dari omongan perempuan beda kali terimanya Rian. iya. Apa ya? Kayak serius nih. Jahat ya Rian ya. Amit ya, jangan Bu. sampai anak lo begini. Dia tadi bilang nyesel dilahirin dari rahim lo. Lu bilang ke dia, jangan deh. Nanti mulut kita ini jangan deh. Ya, enggak. Tuh kalau dia jawabin nih ya, abis lu seret lo rezeki lo. Baik. Rian, aku tugasin kamu cuci dan cium kaki ibu kamu. Buat apa Mas Roy? Kok buat apa? Maksudnya gini loh, kita harus respect sama orang yang lebih tua. Apalagi ini mama kamu. Kalau tadi dia mau ngomong nih ya, gue juga males ngelahirin lu di rahim gue. Pasti, dang, dia kehidupannya di jalan raya. Gini ya, sorry ya. Lo pikir ibunya bisa milih nih, gue maunya anak yang ini yang lahir, bukan yang ini. Mana tahu anaknya begitu besar kayak gini. Iya. Udah Mas Rian, gini, kami minta Anda melakukan sesuatu ya. Nih, saya aja nih bukan anaknya. Saya bantuin lepasin loh. Kamu harusnya lebih berperi kemanusiaan loh. Ayo, cepetan. Iya, Rian. Kamu cuci dan kamu cium seperti ini. Kamu sendiri yang ikhlas jadi anak. Ya rezekinya juga lancar. Iya, rezeki lancar. Sebelah kiri. Oke, cukup.
Sudah dari sebelah sana, sekarang dari sebelah sini. Ya, Harus dulu ya. bisa pakai kursi itu. Silakan, ibu diam aja, ibu diam aja. Di sini. Kamu Mudah-mudahan berlutut ini aja bisa- deh, nggak usah pakai kursi. Yuk. Ini demi kebaikan Mas Rian sendiri kok. Aduh, aku nggak Kamu usah. rela ngelakuin apa aja kan untuk bisa ketemu adeknya? Meskipun itu dengan memaafkan ibu kamu sendiri. Dibasuh. Maaf ya Bu ya. Peluk. Ya, bener-bener minta maaf ya. Rian. Mas Rian, kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan setelah ini, walaupun harus kami paksa Anda melakukan tadi barusan, cuci kaki ibu sendiri. Mudah-mudahan itu adalah satu awal ya, satu langkah awal untuk akhirnya membuka hati Mas Rian sendiri untuk bisa berpikir dan akhirnya bisa bertemu dan berkumpul sama adiknya dan bisa memaafkan ibu ya. Oke. Ibu ada yang mau disampaikan depan kita semua buat Rian. Rian bener bisa maafin ibu ya. Ibu minta maaf. Ibu nyesel. Nanti pasti Rian akan ibu pertemukan dengan adikmu. Dan perlu kamu ketahui adikmu sekarang udah sekolah. Dia udah hafal 30 juz Al-Quran. Itu yang sebabnya kenapa ibu belum bisa mempertemukan kamu. Ya. Rian bisa maafin ibu, bener kan? Rian bisa pulang ke rumah kan? Iya Bu. Terima kasih Mas Roy, Mas Bayu. Dengan senang hati. Baiklah. Terima kasih. Roy ada lagi mau disampaikan? Enggak, cukup deh saya. Oke, baik. Kalau gitu Mas Rian, Anda bisa ajak ibu Anda pulang dan mudah-mudahan Anda bisa berkumpul ya. Silakan. Selamat malam. Terima kasih Mas. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih Mbak. Iya, sama Ibu. Anak adalah titipan yang berharga dari Yang Maha Kuasa. Maka sayangilah anak Anda lebih dari apapun. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Alvin dan Rian. Alvin, dia berseteru dengan abangnya sendiri berebut soal harta warisan. Sementara Rian berkonflik dengan ibunya karena dipisahkan dengan adik kandungnya. Dan itu membuatnya sangat kecewa dan bahkan sempat membenci. Ya, tapi gimana kesan kamu, Ron? Saya punya dua kesan yang sama-sama buruk sih antara Alvin dan Rian. Rian benci sama ibunya, kemudian Alvin itu orang yang boros dan dia nggak tahu ternyata tuh di depan tuh ladang emas lagi digali buat dia sebenarnya Alvin. Ya kan? Ya betul. Sementara Rian? Sementara Rian keras kepala pengen ketemu adiknya padahal sebenarnya yang lahirin juga ibunya. Ya. Gitu. Kamu gimana kesannya, Hesti? Tadi sih yang terakhir ya, yang Rian ya. Rian. Karena Hesti ngerasa diri Hesti seorang ibu ya. Jadi kayak ikut sedih aja gitu ngelihat mereka seperti itu. Apalagi Rian keras kepala ya. Jangan sampai amit-amit ya. Hesti juga punya anak laki soalnya. Jadi gak mau lah sampai anak Hesti seperti itu. Mudah-mudahan di bulan baik ini Rian dan ibunya bisa benar-benar akhirnya saling Amin. memaafkan Iya, ya. amin, amin. Dan mereka berkumpul lagi sama adiknya Siap. juga. Amin. Baik. Hesti Kelapa-Kelapa, terima kasih banyak ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua Thank you, rencana Kak baik. Hesti. Amin, 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 amin. Iya, kok Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahannya malam ini. Pemirsa, orang tua akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Bahkan rela mengabaikan kebahagiaan dan nyawanya sendiri. Jadi balaslah orang tua Anda dengan penuh kasih sayang dan doa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.